Kali ini gue bakal mencoba melawan Timothy Ronaldo. Gue lawan di sini bukan personalnya, bukan sosoknya, bukan juga hartanya, apalagi karena udah pasti Timothy jauh lebih kaya daripada gue. Yang gue mau lawan di sini adalah kesalahpahaman orang-orang dalam memahami, memaknai, bahkan mempraktekkan beberapa konten-konten, beberapa pesan yang disampaikan oleh Timothy Ronaldo yang menurut gue nggak bisa ditelan begitu saja dan harus disesuaikan dengan situasi hidup kita. Sebelum gue bahas, ya gue harus akui dulu, untuk seorang anak muda usia 25 tahun, Timothy ini ya anomali. Kenapa anomali? Karena rata-rata anak usia 25 tahun itu berada di fase quarter life crisis. Kerjaan masih di awal karir, usaha mungkin baru merintis, ada yang bingung mau lanjut kuliah S2 atau enggak, atau mau lanjut nikah atau enggak. Mereka berada di berbagai macam jenis kebingungan. Tapi Timothy udah ngelewatin fase itu. Dia udah ada di level financial stability, yang bahkan mungkin orang-orang yang berada di usia 30-an atau 40-an belum tentu mampu mencapai posisi tersebut. Kalau kita lihat dari kacamata sisi komunikasi, Timothy ini pintar banget untuk main retorika. Dia itu punya etos, kredibilitas. Jelas banget ya, dia membangun citra sebagai seorang anak muda dengan kekayaan yang dia miliki, dengan Ronald Capitalnya, dengan McLaren yang dia miliki, dengan akademi kripto yang dia miliki. Itu membuat orang-orang itu mampu percaya dengan apa yang diomongin oleh Timothy Ronaldo. Dia menampilkan citra diri sebagai seorang pemuda yang bermain investasi dengan cara yang sangat soft spoken. Coba kalian cari di Forbes 400, ada nggak satupun orang yang kaya dari trading? Namun akhirnya dia merubah hal tersebut, merubah konsepnya. Tanggal merah, lu di rumah, oh tanggal merah, ye, tanggal merah. Goblok lu. Menjadi seseorang yang galak, yang omongannya pedes, tapi juga kaya. Itulah yang membuat orang-orang percaya dengan apa yang diomongin oleh Timothy. Yang kedua, ada patos, emosi. Ini yang tadi udah gue sebutin ya. Cara dia ngomong itu nyelekit, bikin orang itu merasa rendah gitu. Orang itu benar-benar ngerasa miskin kalau dimiskin-miskinin sama Timothy, sehingga membuat audiens ngerasa relate sama rasa frustasi dan ambisi mereka. Dan terakhir, logos atau logika. Semua argumennya itu dia susun secara rapi. Dia membuat sebuah logika sederhana. Kalau lu pengen hidup bebas, kalau lu pengen banyak pilihan dalam hidup lu, ya lu jadi orang kaya. Karena menurut Timothy Ronaldo, uang itu adalah alat untuk mencapai sebuah kebebasan. Makanya kalau digabung, pesannya tuh ngena banget, informatif, emosional juga dapat. Tapi ya gue tetap punya beberapa catatan penting buat lu yang suka telan mentah-mentah omongan dia. Pertama, tentang pendidikan itu scam. Nah ini yang paling rame. Maaf ya, maksud gue bukan pendidikan itu scam, tapi sistem pendidikan itu scam. Jadi ya maaf tipe dikit. Lanjut ke video. Kalau menurut gua kuliah scam, menurut lu scam? Ya sistemnya mungkin scam. Gini, pendidikan itu kan banyak yang nggak bisa bedain lagi nih makanya gue bilang orang yang sekolah tuh jadi bego. Timothy, karena dia tidak percaya dengan sistem pendidikan di Indonesia, dia pun keluar kuliah. Itu bukan karena dia malas belajar, tapi karena dia udah punya arah hidup yang jelas, punya bisnis, punya tim, dan tahu mau kemana. Dia itu keluar kuliah, udah punya perusahaannya sendiri dan udah punya karyawan. Pertanyaannya, lu udah punya itu semua atau belum? Kalau belum dan masih hidup dari uang jajan orang tua, ya mending lanjut sekolah dulu. Karena realitanya, banyak dari kita yang cuma mau ikut-ikutan Timothy keluar kuliah karena pendidikan itu scam, biar kelihatan keren. Padahal Timothy sendiri ya orangnya emang suka belajar. Dia emang udah rajin bacaan buku, suka belajar otodidak, dan dia mungkin tidak butuh lingkungan untuk memaksa dia agar bisa belajar. Dan gak semua orang bisa kayak dia gitu. Dia ini adalah satu mungkin dibanding 1000 anak muda. Ada juga orang yang butuh lingkungan yang kondusif agar termotivasi untuk belajar. Dan itu semua lu bisa temukan di bangku sekolah atau perkuliahan. Jadi kalau mindset lu belum bener, lu masih malas baca buku, belum punya usaha, arah hidup lu belum jelas, tapi udah buru-buru keluar kuliah karena dengar pendidikan itu scam, yang ada lu malah tambah bodoh. Yang kedua, tentang all in investasi di kripto. Timothy dikenal sebagai salah satu orang yang memperkenalkan kripto ke audiens di media sosial. Dan ternyata dia nggak menyarankan semua orang untuk invest di kripto. Gue inget banget pas Timothy bahas tentang tangga ternak uang bareng Kali Masalah di live-nya. Dia nemuin banyak orang yang penghasilannya masih UMR dan semua gajinya dimasukin ke kripto. Dan apa respon Timothy? Dia malah bilang mending lu out dulu, investasi ke diri sendiri, investasi ke leher ke atas dulu. Lu UMR udah fuck it, gak usah investasi. Lu investasi leher ke atas ya, ilmu dan ilmu. Dan ini reasonable banget, ini sangat masuk akal. Dia juga selalu ngingetin, investasi itu cuma pakai uang yang lu siap hilang 70%. Artinya ya investasi ini
ini khusus buat uang dingin, yaitu uang yang kalau hilang ya nggak ngaruh apa-apa ke hidup lu. Lu masih bisa makan, masih bisa minum, dan kebutuhan masih terpenuhi. Jadi kalau lu masih hidup dari gaji pas-pasan dan malah all in ke kripto cuma karena FOMO, yang mending lu alihkan pendapatan lu itu untuk investasi dari leher ke atas atau mungkin mengembangkan usaha yang mau lu rintis. Yang ketiga, jangan hidup realistis. Listis aja bro ya. Jangan. Jangan. Jadi kalau ada yang bilang gitu, realistis aja kita hidup. Lu aja anjing. Lu. Jangan ajak-ajak gua bilang. Nah, oke, ini yang lagi viral akhir-akhir ini ya. Gua agak beda pandangan tentang hal ini. Menurut gua, hidup realistis itu penting banget. Terutama buat kita yang lahir dengan kondisi privilege dan modal yang beda-beda. Hidup realistis itu bukan berarti nggak boleh bermimpi tinggi, tapi lu sadar posisi start lu di mana. Kalau lu punya privilege dan modal, ya gas aja. Tapi kalau lu mulai dari nol, realistis itu cara terbaik biar lu nggak stres dan tetap bisa jalan pelan tapi pasti. Karena kadang terlalu idealis malah bikin kita cepet nyerah. Jadi intinya, walaupun beberapa konten Timothy itu bikin kontroversi, gue nggak bilang dia salah ya. Justru banyak banget poin yang bisa nyadarin anak muda yang hidupnya cuma rebahan, ngeluh tapi nggak ngapa-ngapain. Cuma ingat, nggak semua nasihat cocok buat semua orang. Jadi ambil yang relevan sama kondisi hidup lu aja dan buang yang nggak sesuai dengan konteks hidup lu.